Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang jurnal yang berjudul Comprehensive Mineralogical Study of Australian Zeolite. Next. Sebelumnya perkenalkan, kelompok 3 terdiri dari yang pertama Hayatul Rohmah, NIM 31, kemudian Lutfia Tamami, NIM 42, lalu Nafia Musliha, NIM 49, kemudian ada Zahra Ayu, NIM 75, dan saya sendiri, Imam Nur, NIM 35. Nah, pertama pendahuluan. Studi awal mengenai geologi, eksplorasi, dan ekonomi zeolite dimulai pada tahun 1958 dengan penambangan yang dimulai pada tahun 1987 di Ascot, New South Wales. Ada 4 provinsi di Australia yang terdapat zeolite. Yang pertama, Tamworth Belt di Provinsi New England di timur laut New South Wales. Yang kedua, The Dormoon Basin di Provinsi Zeolite Drummond di Queensland. Ketiga, The Otway Basin di Victoria Barat. Dan keempat, di Danau Australia Tengah. Penentuan karakteristik mineral dan komposisi kimiawi dari zeolite alam perlu dilakukan untuk mengetahui aplikasi potensial dari suatu zeolite. Untuk karakterisasi dilakukan dengan menggunakan alat difraksi sinar X dan optik dan mikroskop elektron. Studi ini telah difokuskan pada zeolite yang memiliki potensial untuk berbagai aplikasi, contohnya adsorpsi gas atau pemisahan hidrogen, helium, dan hidrokarbon, menghilangkan amonia dari air limbah, remediasi pencemaran lingkungan, dan polutan. Analisis XRF dan XRD dapat memberikan perkiraan untuk komposisi bahan kimia dari zeolite alam. Namun, elektron probe mikroanalis merupakan metode analisis yang lebih baik untuk mendapatkan data komposisi berkualitas tinggi. Analisis mikrob sebelumnya telah dilakukan oleh Flood dan Taylor dan Cooper, namun hasilnya tidak memenuhi kriteria komposisi zeolite yang didefinisikan oleh Surdam dan Shepard dan Birch. Akhirnya, penulis menganggap analisis mereka hanya sebagai indikasi umum komposisi zeolite. Analisis zeolite dengan metode elektromikrobeam adalah sebuah tantangan, namun pengembangan teknologi mikrob memungkinkan untuk memberikan hasil eksplorasi jauh lebih baik. Nah, dalam jurnal ini menggunakan metode karakterisasi mineral yang sudah terkenal untuk menggambarkan karakter fisik, kimia, dan mineralogi kumpulan zeolite alam dari Avoca di Queensland dan Wary Creek di New South Wales, dan membandingkan hasilnya dengan penelitian lain tentang zeolite alam yang tersedia di literatur. Analisis yang digunakan yakni multi-elektron mikrob dengan hardware dan software mikrob yang lebih efisien. Kemudian akan dilanjutkan oleh Haya. Yang kedua yaitu eksperimen. Nah, di sini akan dibahas sumber bahan dan pengaturan geologi. Nah, sampel batuan curah ditemukan dari 2 lokasi yang berbeda, yakni Avoca di Queensland dan Wary Creek di New South Wales yang ada di Australia. Sampel batuan ini diamati oleh mikroskop optik dan elektron pada bagian yang dipoles dan tipis. Kurang lebih 2 sampai 3 gram dihancurkan, kemudian diayak dan disortir. Nah, partikel dengan diameter 1 sampai 2 mm ini dibutuhkan untuk dikarakterisasi fisik dan kimia lebih lanjut. Misalnya seperti gas permukaan, kapasitas pertukaran kation tanpa modifikasi tambahan.
Kemudian liquid dari partikel berukuran 1-2 mm ini juga akan dimikronisasi untuk dianalisis di fraksi sinar X dan luas permukaan. Selain itu, sampel avoka akan dihancurkan menjadi ukuran partikel yang memungkinkan pemisahan kumpulan mineral yang berbeda berdasarkan warna lapisan. Ada lapisan merah muda atau alpha dan lapisan abu-abu atau alpha G. Kemudian metode akan dilanjutkan ke Zahra. Yang pertama adalah metode karakterisasi mineral. Mikroskopi optik pada bagian tipis dilakukan dengan menggunakan mikrograf. Komposisi morfologi mikro dan kimia sampel diselidiki dengan mikroskop elektron dan spektroskopi dispersif energi menggunakan mikroskop elektron dengan tipe seperti yang ada di slide yang dilengkapi dengan detektor dengan detektor Oxford Instrument SDD XMAC 50 mm kuadrat. Analisis EDS pada FE-SEM diperoleh pada tegangan akselerasi 15 kV, jarak kerja 10 mm dalam waktu proses 60 detik. Analisis pendahuluan ini menggunakan FE-SEM dan EDS untuk identifikasi area spesifik guna analisis elemen terperinci menggunakan EPMA. Dalam metode ini, 1,15 gram sampel bubuk dan 8,85 gram fluks litium borat klasi komersial dicampur dalam crucible PT 5%, AU 90% dan digabungkan pada 107 derajat Celcius menggunakan tungku penyiapan cakram klasi otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tamami. Selanjutnya, sampel akan diaduk terlebih dahulu selama 16 jam dengan 1 mol per liter NH4Cl. Setelah itu sampel akan disentrifugasi. Kapasitas tukar amonium dan kapasitas tukar kation dihitung dengan mengukur konsentrasi NH4+ dalam supernatan menggunakan metode destilasi uap. Pola difraksi serbuk sinar X in situ dari sampel zeolit dikumpulkan dalam ruang reaktor X yang dipasang pada difraktometer Rigaku Smart Lab di bawah radiasi CU menggunakan detektor HIPIX 3000 dengan bukaan 12,1 mm dalam mode 1D. Sampel ditambahkan dengan 10% berat korundum sebagai standar internal untuk kalibrasi dan juga reduksi data. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan Zeol CXA bagian tipis akan dilapisi kembali dengan karbon 20 Nm untuk analisis mikroprobe pada semua bahan kalibrasi untuk elemen garis sinar X yang ditetapkan, serta pada pilihan zeolit yang tidak diketahui untuk memberikan dasar perbandingan dengan pengukuran laju hitung yang diambil pada tegangan akselerasi 10 kV pada rentang kondisi arus berkas dan ukuran berkas pada bahan yang sama. Selanjutnya itu karakterisasi fisik. Analisis stabilitas termal menggunakan termografi dan kalorimetri pemindaian diferensial dilakukan menggunakan penganalisis termal seperti pada slide. Pengukuran porosimetri dilakukan dengan instrumen Micromeritics ASAP 2020 pada 1 mm dan buku mikronasi dari setiap sampel. Semua sampel didehidrasi dan didegas di bawah vakum pada suhu yang berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius selama 6 hari berdasarkan TG dan analisis DSC untuk meminimalkan pengaruh molekul air zeolitik pada pengukuran porositas. Isoterm absorpsi atau desorpsi N2 dihitung pada 77 K. Luas permukaan, distribusi ukuran pori, dan juga volume pori total diperkirakan dari isoterm absorpsi atau desorpsi N2 sampel zeolit menggunakan software Micrometrics. Luas permukaan dihitung dari cabang absorpsi N2 dari setiap isoterm menggunakan persamaan PET karena lebih akurat untuk menghitung luas pori-pori meso dan pori-pori makro. Lebar dan volume pori rata-rata diukur dari cabang desorpsi isoterm menggunakan model BCH. Selanjutnya dilanjutkan oleh Navia.
Selanjutnya, karakterisasi mineral. Identifikasi mineralogi awal dilakukan dengan optik mikroskop, XRF, dan pola XRD sampel massal yang dikombinasikan dengan SEM analisis bagian tipis. Selain itu, penentuan mineralogi terperinci zeolit dilakukan dengan mikroskop elektron atau EM teknik, termasuk analisis EDS dan WDS. Selanjutnya, untuk mikroskopi optik akan dijelaskan oleh Zahra. Berikut adalah gambar mikroskop cahaya terpolarisasi yang menunjukkan sebaran mineralogi pada penampang tipis avoka. Gambar tersebut ditunjukkan pada poin A. Selanjutnya ada poin B yang menunjukkan gambar BSE lapisan merah muda sampel avoka yang menunjukkan keragaman mineral. Dan yang terakhir pada poin C merupakan gambar BSE lapisan merah jambu tua sampel avoka yang menunjukkan keragaman mineral pada lapisan ini. Nah, slide sebelumnya teman. Nah, sedangkan gambar ini yang poin A menunjukkan mikroskop cahaya terpolarisasi yang menunjukkan distribusi mineralogi di penampang tipis Werris Creek. Dan gambar B merupakan BSE dari matriks umum Werris Creek sampel menunjukkan keanekaragaman mineral, sedangkan poin C merupakan BSE lapisan coklat tua sampel Werris Creek menunjukkan keanekaragaman mineral di lapisan ini. Nah, lingkaran merah pada gambar titik posisi analisis titik EPMA. Komposisi kimia sampel zeolit menurut analisis XRF dibandingkan dengan penelitian lain adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Navia. Selanjutnya, mikroskopi optik. Berdasarkan gambar pada slide sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa sampel dari endapan avoka terdiri dari batu lumpur piroklastik berbutir halus, batu lanau berwarna merah sampai merah jambu, batu lempung silisiklastik berwarna abu-abu. Nah, zeolit terkonsentrasi di lapisan merah muda hingga merah dari endapan avoka. Dalam sampel ini, ukuran butir zeolit berkisar antara 10 nanometer hingga 100 nanometer. Nah, tergantung dari saturasi pada warna lapisan. Sedangkan dalam sampel Werris Creek terdapat lapisan merah besar dari tufa airfall zeolit vitrik, bintik-bintik zeolit hijau tipis. Nah, keduanya terbentuk di antara pasir vulkaniklastik. Petrografi optik dari sampel ini menunjukkan ukuran butir yang seragam dari mineral di lapisan merah dan hijau. Gambar mikroskop cahaya terpolarisasi dari kedua sampel menunjukkan bahwa zeolit dan mineral feldspar berbutir halus terdistribusikan dalam latar belakang semen yang mengandung mineral tanah liat, kuarsa, dan silika. Dalam gambar ini, feldspar dikenali dari warna putih cerah dan tepinya yang tajam. Zeolit dalam sampel avoka dan Werris Creek terlihat dalam gambar mikroskop optik dengan warna merah coklatnya yang dihasilkan dari keberadaan oksida besi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Imam.
Mam, kayaknya masih di mute deh. Oh, ya. Kemudian komposisi kimia batuan curah. Komposisi kimia batuan curah ditentukan dengan XRF untuk kedua sampel dari penelitian ini yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya. Jika dibandingkan dengan penelitian lain yang serupa di Australia, Sungai Avoca dan Waris pada sampel tidak menunjukkan perbedaan kandungan kalsium. Sekitar 3,66% dan 3,6% fraksi massa CaO dan masing-masing. Sedangkan deposit Waris Creek menunjukkan natrium lebih tinggi dan kandungan kalium 1,17% Na2O fraksi massa dan 1,17% K2O fraksi massa dari avoka 0,67 dan 0,71% berat. Sampel Waris Creek mengandung lebih tinggi jumlah besi sekitar 2,13%, fraksi massa Fe2O3 dibandingkan dengan sampel avoka atau sekitar 0,89 berat persen Fe2O3. Rasio sebagian besar Si dibanding Al dari avoka dan Waris Creek adalah 4,9 dan 4,7. Rasio Si dan Al pada lapisan merah muda avoka mirip dengan rasio massa Si banding Al, sedangkan lapisan abu-abu menunjukkan rasio Si atau Al yang lebih tinggi sampai 5,4. Itu adalah bukti adanya fase silika tinggi di avoka lapisan abu-abu. Kapasitas pertukaran amonium dan kapasitas pertukaran kation untuk kedua sampel dalam dua ukuran partikel dapat dilihat dalam tabel berikut. Karena peningkatan dari luas permukaan spesifik dalam partikel mikro, CaC dari sampel lebih besar daripada untuk partikel berukuran 1-2 mm. Perhitungan nilai CaC dari sampel avoka di kedua ukuran partikel lebih tinggi daripada sampel Waris Creek. Kemudian analisis XRD pada sampel avoka dan Waris Creek untuk mengidentifikasi fase mineral sampel zeolit. Dan sampel avoka dan Waris Creek menunjukkan pola dan fase yang sama seperti zeolit, kuarsa, dan spar. Analisis menggunakan XRD bubuk menunjukkan bahwa sampel avoka dan Waris Creek masing-masing mengandung zeolit 7% dan 66,9% pada fase HEU dan mortinium. Spar 11,1% dan 5,2%, serta fase kuarsa 17,4% dan 16,2%. Lapisan abu-abu sampel avoka ini terdiri dari kandungan kuarsa yang tinggi, yaitu 24% dengan kandungan zeolitnya 50,2% dan feldspar 6,1% yang lebih rendah dibandingkan dengan lapisan merah muda sampel avoka. Kemudian pada fase mineral kuantitatif dalam persen, sampel avoka dan Waris Creek ditentukan dengan analisis XRD dibandingkan dengan studi XRD sebelumnya. Atau apa dalam tanda kurung mewakili ketidakpastian. Dapat dilihat di slide. Kemudian akan dilanjutkan ke Tamami. Selanjutnya ada mineralogi terperinci dengan teknik EM. Di sini ada dua tabel. Yang tabel kedua itu menunjukkan kapasitas pertukaran kation untuk ukuran partikel yang berbeda dari sampel avoka dan Waris Creek. Sedangkan tabel 3 menunjukkan fase mineral kuantitatif dalam sampel avoka dan Waris Creek yang ditentukan dengan analisis XRD dan dibandingkan dengan studi XRD sebelumnya. Untuk angka yang di dalam kurung itu mewakili ketidakpastian. Selanjutnya, analisis kualitatif oleh EDS mengungkapkan bahwa lapisan umum dan merah muda gelap sampel avoka termasuk klinoptilotid dan heulandit yang mengandung Ca, Mg, dan Fe, alkali feldspar, plagioklas, dan kuarsa.
Lapisan abu-abu dalam sampel avoka terbentuk dari kristal mikro yang termasuk kuarsa dan juga mineral silika tinggi lainnya yang mengandung K dan Na. Data ini konsisten dengan temuan XRF dari rasio Si banding Al yang lebih tinggi. Kemudian gambar pada slide itu menunjukkan peta WDS, di mana proporsi stoikiometri yang A itu Si banding Al, yang B persentase massa dari Ca, yang C persentase massa dari Mg, yang D persentase massa dari K, dan yang E persentase massa dari Fe. Selanjutnya, lapisan coklat tua menunjukkan kandungan Fe yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan merah. Pada gambar di samping itu merupakan gambar BSE dari lapisan merah tua Veris Creek yang memperlihatkan proporsi Fe yang tinggi sebagai daerah terang. Selain itu, pada lapisan hijau ruas sungai Veris teridentifikasi mineral yang mengandung Ti, Fe, dan Mn, serta mineral yang mengandung Ca, P, F, dan Cl yang menjadi bukti adanya kelompok spinel dan mineral apatit pada lapisan tersebut. Kemudian pada gambar 5, merupakan gambar peta WDS yang menunjukkan hubungan yang A maksud saya untuk berat unsur dari Si, yang B untuk berat unsur dari Fe di lapisan coklat tua sampel Veris Creek. Sedangkan pada gambar 4, yakni peta WDS yang menunjukkan proporsi stoikiometri pada A, Si banding Al, dan yang B, persentase massa untuk unsur Fe. Sedangkan yang C, persentase massa unsur, yang D, persentase massa unsur K. Selanjutnya, peta komposisi WDS yang menunjukkan rasio Si banding Al. Pada gambar A, untuk sampel Veris Creek menggambarkan aglomerat semen silika tinggi dari zeolit dan feldspar yang berbutir halus dengan ukuran kurang dari 50 mikrometer. Kemudian zeolit dengan rasio Si banding Al rata-rata 4. Sebagian besar dari varietas Ca mengandung, seperti pada gambar B, dengan kadar Fe tinggi dalam kristal yang lebih besar. Campuran natrium atau magnesium klinoptiloti Ca muncul di lapisan merah muda gelap avoka dan kristal besar di lapisan ini yang mana diidentifikasi sebagai natrium klinoptiloti Ca. Namun tipe zeolit yang umum dalam lapisan merah muda dari sampel ini adalah magnesium klinoptiloti Ca. Selain itu, kehadiran Sr dalam fase zeolitik akan terlihat, terutama pada lapisan merah muda terang sampel avoka. Jenis zeolit yang umum pada lapisan merah sampel Veris Creek adalah magnesium atau natrium heulandi Ca dan magnesium atau natrium klinoptiloti Ca. Baik natrium dan magnesium heulandi Ca itu diidentifikasi dalam besi yang mengandung lapisan coklat tua dari sampel ini. Analisis titik dari WDS menunjukkan bahwa sampel sungai avoka dan Veris mengandung jenis plagioklas dan feldspar alkali yang serupa termasuk oligoklas, andesin, dan sanidin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Navia. Selanjutnya, karakterisasi fisik dalam analisis termografimetri. Dalam studi ini, kurva TG atau TG dan DSC digunakan untuk memperkirakan perilaku termal dan kehilangan massa selama pemanasan zeolit curah sampel. Nah, berikut ini adalah kurva TG atau DTG dan DSC khas dari avoka dan Veris Creek. Gambar 6 menunjukkan diagram Turner yang menunjukkan presentase relatif. Gambar A menunjukkan reproduktivitas dalam fase komposisi kimia zeolit untuk klinotiloptit dan heulandit dan dibandingkan dengan studi sebelumnya. Yang gambar B menunjukkan keragaman feldspar dalam sampel avoka dan Veris Creek yang diperoleh oleh EPMA. Nah, presentase kehilangan massa pada rentang suhu tersebut berbeda-beda. Sampel avoka dan Veris Creek kehilangan mayoritas air yang terabsorpsi pada suhu 400 derajat Celcius yang masing-masing berkurang sebesar 11,32% dan 10,83%. Secara total, keduanya kehilangan massa sebesar 13,33% dan 12,53% diamati untuk sampel massa avoka dan Veris Creek.
Selanjutnya untuk pemanasan XRD di tempat akan dijelaskan oleh Zahra. Zahra sepertinya di mute. Selanjutnya adalah pemanasan XRD in situ. Berikut adalah hasil karakterisasi dari pemanasan XRD in situ dan menunjukkan bahwa volume sel dan jumlah sel HEU yang sedang dipanaskan mengalami penurunan. Selanjutnya, keterangan dari gambar tersebut sudah tertera pada slide ini, yaitu gambar C dan D mengilustrasikan perubahan fase HEU dan seterusnya. Lanjut, Tamami. Berikut juga merupakan penjelasan dari hasil karakterisasi XRD in situ yang telah dilakukan. Lanjut, Tamami. Lanjut, Tamami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian porositas. Untuk dari sampel avoka, jadi isoterm adsorpsi atau desorpsi nitrogen dari dehidrasi 1-2 mm dan butiran mikro. Sedangkan pada kondisi eksperimental yang sama, tidak ada nilai porositas yang diperoleh dari sampel Waris Crick karena proses desorpsi tidak dapat terselesaikan. Lanjut. Menurut klasifikasi IUPAC, isoterm yang diperoleh diklasifikasikan sebagai tipe 4 dengan loop hysteresis tipe H3 yang dikenal dengan pori-pori berbentuk celah dan partikel seperti pelat. Bagian awal isoterm saling yang berhubung dengan tekanan hingga 0,01 terkait dengan absorpsi multilapisan nitrogen di mikropori zeoloid. Namun nitrogen terkondensasi kapiler molekul dalam mesopori karena adanya pengotor sebagai feldspar dan kuarsa dan volume intensitas yang dihasilkan diantaranya kristal L diilustrasikan dengan loop histeresis pada tekanan relatif yang lebih tinggi. Isoterm partikel avoka berukuran 1-2 mm menggambarkan loop statis lebar dan terbuka dan menunjukkan infleksi yang lebih jelas pada rho 0 sama dengan 0,46 yang menunjukkan tensile strength effect atau ETC. Next. Sampel yang dimikrosasi dari avoka mengandung luas permukaan yang lebih besar dan volume pori yang lebih besar juga dibandingkan dengan ukuran partikel 1-2 mm. Dengan luas permukaan dan volume pori yang tertera di slide. Selain itu, luas permukaan sampel avoka berukuran mikron lebih tinggi dari luas permukaan Waris Crick. Ukuran sampel mikron yang diperoleh dalam studi yang berbeda. PSD yang diperoleh dari cabang desorpsi menggunakan model BCA menunjukkan radius pori rata-rata 95,5 Armstrong dalam sampel avoka. Selanjutnya karakterisasi mineral. Nah, pertimbangan umum hasil XRF menunjukkan bahwa sampel Waris Crick akan menunjukkan nilai CEC yang lebih tinggi daripada sampel avoka, serta menunjukkan bahwa Fe sebagian besar berada dalam matriks massa dasar sampel Waris Crick daripada dalam fase zeolistik. Feldspar Plagioska avoka adalah
oligoklas menjadi andesin, dan alkali feldspar adalah sanidin. Next. Untuk sifat fisiknya akan dijelaskan oleh Haya. Kemudian ada sifat fisik. Zeolit terbentuk alami pada suhu yang relatif tinggi dalam keadaan dehidrasi atau dehidrasi surya. Kondisi ini dapat terjadi selama reaksi katalis. Selain itu, perilaku termal merupakan indikator kinerja yang penting untuk proses tersebut. Dalam zeolit, kurva tinggi digunakan untuk menentukan jumlah spesies yang hilang selama proses pemadatan. Selain itu, puncak endotermik atau eksotermik dalam kurva DSC digunakan untuk menentukan suhu amortisasi atau rekristalisasi. Dalam studi ini, kurva TG dari sampel Avoca dan Wells Creek menunjukkan penurunan massa yang terus-menerus dengan pemanasan hingga 800 derajat Celcius. Variasi yang diamati dalam kurva DTG dan dua puncak endotermik dalam kurva DSC terkait dengan proses dehidrasi pada pemanasan hingga 400 derajat Celcius. Tidak terdapat puncak endotermik yang terlihat terkait dengan transisi fase yang hingga 800 derajat Celcius. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa zeolit Australia yang kaya CA memiliki kapasitas absorpsi air yang tinggi dan menahan air hingga suhu hingga 500 derajat Celcius. Keberadaan feldspar dan mineral silika tinggi lainnya dalam sampel ini dapat mempengaruhi stabilitas termal. Skip ya, ini hasil XRD ini ya. Kita ini bikin zoom lagi. Ini skip kan, Zah? Nah, berdasarkan hasil XRD pemanasan in situ, menunjukkan terjadinya 3 tahap perilaku termal yang sudah ada pada slide selanjutnya. Nah, porositas dalam penelitian ini dan penelitian lain menunjukkan bahwa zeolit CA Australia memiliki struktur porositas terkondensasi. Sampel zeolit Australia seperti zeolit alam lainnya mengikuti perilaku absorpsi yang khas dari bahan berpoli banyak. Sampel curah dalam penelitian ini berpoli mikro, tetapi karena penempatan poli dan salurannya dengan ion kerangka ekstra besar yang terhidrasi serta molekul N2 tidak dapat mengakses sebagian besar poli mikro. Keberadaan mineral yang menyertai seperti feldspar dan lempung dengan rongga yang sesuai antara kristal teregregasi menciptakan tekstur batuan berpori meso maupun makro. Dan kesimpulan akan dibahas. Selanjutnya kesimpulan, di penelitian ini memberikan info tambahan mengenai sifat fisik dan kimia dari zeolit alam Australia sehingga dapat dimanfaatkan